Sobat PUPR, selamat datang di podcast BPJN Sulteng, persembahan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR. Di podcast kali ini saya bersama dengan Pak Eko Prasetyo Gali selaku PPK 4.4 yang menangani ruas Bungku Bahodopi Batas Provinsi Sultra. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Mutia. Ya, gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Oh, ya, baik. Tetap semangat juga. Jadi Pak, topik kita kali ini kan tentang Impres Jalan Daerah. Mungkin bisa langsung dijelaskan Pak tentang IJD yang Bapak tangani, mulai dari lokasinya, atau potensi daerahnya, atau latar belakang kenapa sih sampai ruas itu bisa terusulkan menjadi IJD? Baik, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat PUPR dan Sobat BPJN. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, saya Eko Prasetyo Gali selaku PPK 4.4. Ruas saya itu ada di ruas Bungku Bahodopi Batas Sultra. Nah di tahun ini saya kebagian 2 paket IJD. Oh, ya, 2. Sebelumnya diusulkan 4 paket, namun karena sisa waktu pelaksanaannya yang tidak memungkinkan lagi untuk dilaksanakan, jadi tahun ini kami melaksanakan 2 paket. Paket pertama yaitu paket rekonstruksi jalan dalam Desa Makartijaya, dan yang paket yang kedua yaitu paket peningkatan jalan Keorea Bahu Makmur dan jalan Fatuvia Bahu Makmur. Nah untuk kenapa sampai bisa dapat paket IJD ini adalah karena Morowali ini adalah salah satu kawasan industri yang cukup besar di Indonesia. Sementara di kawasan sekelilingnya atau kawasan pendukungnya itu mempunyai infrastruktur yang kurang memadai, terutama masalah jalan. Nah, special case di sini adalah Keorea Bahu Makmur dan Fatuvia Bahu Makmur. Jadi ruas jalan tersebut merupakan daerah tempat tinggal para pekerja yang dominan itu berasal dari luar Palu. Jadi rata-rata mereka ngekos dan bertempat tinggal di ruas jalan itu, Keorea Bahu Makmur dan Fatuvia Bahu Makmur. Nah kemudian untuk yang dalam Desa Makartijaya juga sama demikian. Semua material juga dan tenaga kerjanya juga tinggal di daerah Makartijaya, sehingga kalau IMIP ini daerah IMIP, maka di sekelilingnya itu ada Keorea Bahu Makmur, ada Makartijaya, kemudian ada dalam Desa Bahodopi itu sendiri dan di dalam Desa Bahu Makmurnya. Nah, khusus tahun ini kita melaksanakan 2 paket tersebut. Kebetulan juga ada sempat ada kunjungan dari Bappenas di pertengahan tahun kemarin, sehingga kenapa paket tersebut bisa diluluskan lah untuk ditangani. Kemudian ada juga usulan dari anggota DPR RI, Pak Anwar Hafid, itu yang mengusulkan untuk perlunya penanganan di daerah sekitar kawasan industri IMIP. Oh iya. Jadi lokasinya itu tidak seperti lokasi IJD yang lain ya Pak, yang masuk ke dalam pelosok enggak ya Pak? Oh ada, yang masuk ke dalam pelosok itu ya itu tadi dalam Desa Makartijaya. Desa Makartijaya. Jadi ini jalan nasional nih. Untuk yang Keorea Fatuvia Bahu Makmur itu menghubungkan antara jalan nasional, awalnya jalan nasional dan akhirnya juga ketemu di jalan nasional. Jadi seperti jalan lingkar. Oh iya, jadi konektivitasnya itu lebih ke jadi nanti dia bisa kita pakai juga sebagai jalur alternatif jalur jalan alternatif nasional kita. Nah untuk yang dalam Desa Makartijaya itu juga sama sebenarnya, awal Desa Makarti dengan akhirnya Desa Makarti yang ada di daerah Padabahu itu semuanya juga connecting ke jalan nasional. Cuman yang kita tangani memang kita berpusat di dalam Desa Makartijaya. Dalamnya iya. Itu panjangnya 6,83 kilo. Baik. Kalau untuk dalam proses pekerjaannya itu kira-kira ada masyarakat setempat yang dilibatkan nggak Pak? Oh iya, untuk pekerjaan yang di dalam Desa Makartijaya itu saat ini kita sedang mengerjakan pekerjaan pasangan batu mortar. Nah itu rata-rata tukangnya berasal dari masyarakat sekitar. Kemarin sih kita baru dapat 2 kelompok. Terus akan bertambah lagi 2 karena memang lahannya sedang disiapkan. Jadi memang kita betul-betul memanfaatkan tenaga yang ada di di sekitar Desa Makartijaya. Kalau untuk yang di Keorea, kebetulan pekerjaan strukturnya di situ sangat kecil,
sehingga mungkin tenaganya bisa ada tukang memang yang berasal dari Bungku juga tapi bukan berasal dari desa Keureanya, iya. bukan dari desa tersebut. Oh, iya, baik. Nah, tantangan nih Pak, mungkin bisa diceritakan tantangan selama menangani IJD ini. Oke, iya. Kalau berbicara tantangan, setiap proyek pasti ada. Iya. Dan pasti beda-beda. Nah, kalau untuk Mekarti Jaya itu sendiri sebenarnya tantangannya adalah bagaimana caranya kita bisa terus menyediakan material, karena materialnya itu berasal dari lokasi yang cukup jauh pengambilannya. Kami mengambil material itu dari Kolono, itu satu hari itu hanya bisa dapat 2 red saja. Itu untuk pekerjaan lapis pondasi agregat kelas A. Nah, yang sekarang sedang berjalan dari target 6,8 ada perubahan panjang menjadi kurang lebih 7,2 kilo. Itu pekerjaan LPA-nya sudah kita selesaikan kurang lebih hampir 3 km. Jadi insya Allah ya kita tetap berupaya akhir tahun ini bisa selesai, ya, bisa selesai tepat waktu. Walaupun ada halangan berupa penyediaan material yang cukup jauh, kita ngambilnya cukup jauh. Nah, kalau untuk yang desa Keurea, yang ruas jalan Keurea Bahu Makmur dan jalan Fatuvia Bahu Makmur, itu adalah daerah yang cukup padat lalu lintasnya. Apalagi kalau sudah pergantian shift pekerja di IMIP atau pasukan helm kuning. Nah, itu pasti macet di situ, sehingga kita bekerja di jam-jam di antara pergantian shift tadi itu pun tidak bisa maksimal. Kemarin kita sudah coba tes untuk pekerjaan timbunan pilihan. Itu kita untuk jam pagi dari jam 8 sampai dengan jam 12 itu kita hanya bisa bekerja paling maksimal itu kurang lebih 2 jam. 2 jam? Iya, 2,5 jam saja itu sudah mulai padat lagi, sehingga kita perlu pengaturan lalu lintas yang cukup di situ. Dan ke depan mungkin solusinya kita bekerja sama dengan pihak dari Babinsa, pihak dari Babinsa, kemudian dari Koramil setempat itu juga sudah kita coba untuk libatkan, kemudian juga dari dari lalu lintas, karena mungkin mudah-mudahan bisa maksimal. Itu sih tantangannya kalau untuk yang Keurea. Kalau secara teknis, insya Allah pelaksanaannya bisa kita atur supaya bisa selesai tepat waktu. Oh, baik. Kalau untuk harapan Pak kira-kira? Ya, harapannya IJD ini kan bisa bermanfaat karena memang kawasan industri harus seimbang dengan kawasan pendukungnya. Jadi semoga dengan pelaksanaan IJD ini fasilitas infrastruktur yang sudah kita bangun tadi bisa bermanfaat, kemudian mendukung kelancaran lalu lintas, kemudian juga tentunya nantinya impactnya akan semakin meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Karena ya walaupun kawasan industri tapi ternyata di sana banyak kios-kios, lapak-lapak, UMKM, milik warga yang harus dihidupkan di sana. Betul. Ya itu sih ininya harapan kami sebenarnya. Terus kemudian untuk yang desa Mekarti Jaya itu sendiri, karena memang daerahnya yang agak di dalam, kemudian belum tersentuh aspal, jadi ya mudah-mudahan bisa berguna juga untuk meningkatkan perekonomian warga ke depannya. Oh ya baik. Mungkin himbauan Pak kepada masyarakat tentang entah itu tentang pelaksanaan penanganan jalannya atau mungkin setelah nanti sudah selesai dilaksanakan Pak, mungkin himbauan supaya menjaga atau gimana Pak? Baik. Harapan saya ke masyarakat sekitar selama masa pelaksanaan ini, terutama yang di ruas jalan Keurea Bahu Makmur dan Fatuvia Bahu Makmur, mohon agak bersabar sedikit dan pasti akan macet juga. Jadi dimohon kesabarannya yang berlebih, karena kami juga mau tidak mau harus tetap melaksanakan pekerjaan walaupun nanti metodenya yang akan kita rubah, mungkin setengah-setengah badan jalan ataupun nanti jika diperlukan juga ada penutupan, maka mohon kesabarannya ya paling lama ya mungkin sampai dengan akhir tahun ini, insya Allah kita berupaya supaya bisa menyelesaikan paket yang tepat waktu. Nah, untuk yang dalam desa Mekarti Jaya, alhamdulillah selama ini pekerjaan kami juga berjalan dengan lancar. Masyarakat sekitar juga mendukung karena mereka beberapa orang yang saya wawancara, warga yang saya wawancara, mereka mengapresiasi adanya paket tersebut. Mereka sangat berterima kasih karena
jalan mereka akhirnya sudah diaspal. Iya, oh iya. Dan Responnya positif ya Pak? Iya, responnya alhamdulillah positif. Nah, kedepannya kalaupun jalan ini sudah selesai kita bangun, saya mohon agar bisa sama-sama kita menjaga fasilitas jalan maupun jembatan di dalam Desa Mangkartijaya yang sudah kita bangun. Jangan sampai ya ini biasanya warga itu kan suka suka menyiram-nyiram air ke jalan iya, gitu, ke ataupun aspal, iya. membuang sampah di pinggir jalan. Sampah, betul. Ayo kita coba rubah Morowali ini mulai dari Desa Makarti, kemudian ruas jalan Patuvia Bahu Makmur dan Keurea Bahu Makmur. Ayo sama-sama kita jaga kebersihan, jangan membuang sampah di pinggir jalan, jangan juga membuang sisa-sisa air bekas jualan ke atas permukaan jalan. Mari kita jaga jalan kita agar supaya jalan tersebut bisa lebih awet dan bisa dipergunakan oleh nanti generasi seterusnya mungkin bisa memanfaatkan itu. Itu Mbak Mutia. Baik, itu saja Pak dari kami. Terima kasih atas waktunya. Semoga pelaksanaan IJD di ruas Bapak itu bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan target. Optimis ya Pak akhir tahun. Amin, insya Allah. Tetap semangat. Iya, semangat. Jadi Sobat BPJN Sulteng, itu saja episode podcast kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. BPJN Sulteng, gercep memang. Oke.